pertolongan kita atas nama Tuhan. Ia menjadikan langit dan bumi. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi, selamat memasuki hari baru. Marilah kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan, menyampaikan syukur kepadanya atas segala kebaikan dan cintanya yang selalu kita alami setiap hari. Marilah kita mempersembahkan diri kita kepadanya, mempersembahkan intensi kita masing-masing. Mungkin ada intensi khusus yang kita doakan pagi ini. Kita mengundang Tuhan untuk mendengarkan semuanya. Intensi yang disiapkan, berdoa untuk mereka-mereka yang sakit. Mungkin ada anggota keluarga kita atau teman kita yang membutuhkan doa kita. Kita meminta Tuhan untuk menjamah mereka semua. Secara khusus berdoa untuk Mama Katarina Komaidi, Suster Carmen, dan Pater Boris Niti SPD. Semoga Tuhan menjamah mereka, beri mereka kekuatan, hiburan, kalau boleh kesembuhan. Kita juga berdoa untuk para penderma kita, secara khusus para penderma kami SPD, di mana saja mereka berada. Semoga Tuhan senantiasa beri mereka kesehatan jiwa raga dan kesuksesan dalam tugas. Berdoa untuk semua anggota siraman rohani dan juga anggota grup SSB. Semoga mereka senantiasa setia mengikuti firman Tuhan, menghayatinya dan mengamalkannya dalam hidup. Semoga firman Tuhan yang selalu didengar setiap hari selalu menjadi panduan hidup mereka. Kita juga berdoa untuk mereka yang meninggal dunia. Secara khusus untuk Ibu Agustina yang meninggal pada tanggal 22 Maret yang lalu. Semoga Tuhan memberi dia istirahat yang kekal, hiburan dan kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan. Marilah kita memulai misa kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Saudara sekalian, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan dan ikut ambil bagian dalam komuni kudus nanti, marilah kita mohon ampun atas segala dosa dan kekurangan kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menyampaikan firman yang menjadi pegangan hidup kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau diutus Bapa supaya karena rahmat-Mu kami sanggup melaksanakan kehendak Allah. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau menghendaki agar kami menampakkan karya keselamatan-Mu di tengah masyarakat kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah yang Maha Rahim, semoga Roh-Mu mencurahkan rahmat-Nya ke dalam hati kami, sehingga kami dapat melaksanakan kehendak-Mu dan layak menjadi milik-Mu. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Setelah Paulus ditangkap di kota Yerusalem, kepala pasukan ingin mengetahui dengan teliti apa yang dituduhkan orang-orang Yahudi kepada Paulus. Karena itu, ia menyuruh mengambil Paulus dari penjara dan memerintahkan supaya imam-imam kepala
dan seluruh mahkamah agama berkumpul. Lalu ia membawa Paulus dari markas dan menghadapkannya kepada mereka. Paulus tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi. Oleh karena itu, ia berseru dalam mahkamah agama itu, katanya, "Hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharapkan kebangkitan orang mati." Ketika Paulus berkata demikian, timbullah perpecahan antara orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, dan terbagi-bagilah orang banyak itu. Sebab orang-orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh, tetapi orang-orang Farisi mengakui kedua-duanya. Maka terjadilah keributan besar. Beberapa ahli Taurat dari golongan Farisi tampil ke depan dan membantah dengan keras, katanya, "Kami sama sekali tidak menemukan sesuatu yang salah pada orang ini. Barangkali ada roh atau malaikat yang telah berbicara kepadanya." Maka terjadilah perpecahan besar, sehingga kepala pasukan takut kalau mereka akan mengoyak-ngoyak Paulus. Karena itu, ia memerintahkan pasukan supaya turun ke bawah dan mengambil Paulus dari tengah-tengah mereka, lalu membawanya ke markas. Pada malam berikutnya, Tuhan datang berdiri di sisi Paulus dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan Refrem. Jagalah aku ya Tuhan, sebab padamu aku berlindung. Jagalah aku ya Tuhan, sebab padamu aku berlindung. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisan dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Jagalah aku ya Tuhan, sebab padamu aku berlindung. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Pada waktu malam aku diajar oleh hati nuraniku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Jagalah aku ya Tuhan, sebab padamu aku berlindung. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Semoga mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, ada di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan.
Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi para pengikutnya. Bapa yang kudus, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau, ya Bapa, ada dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, yakni mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau. Dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Tuhan sangat mencintai mereka yang melayani Dia, yang meneruskan karya keselamatannya di dunia ini. Bacaan pertama tadi kita dengar bagaimana Paulus disiksa. Tetapi walaupun ia disiksa begitu berat, tetap kuat. Dan karena memang Tuhan selalu menyertai dia. Dan kemudian Tuhan mengirimnya ke Roma. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, Injil sangat menarik untuk kita semua, secara khusus untuk mereka-mereka yang melayani Tuhan. Yesus katakan bahwa dia bukan hanya berdoa untuk para muridnya pada waktu itu, tetapi juga berdoa untuk mereka-mereka yang percaya kepadanya lewat mereka-mereka yang meneruskan karyanya. Seperti kita sekarang, siapa saja yang melayani Tuhan, yang mengundang begitu banyak orang dibaptis dan percaya kepada Kristus, mereka-mereka ini juga didoakan oleh Tuhan, didoakan oleh Yesus Kristus. Begitu bagus bagaimana Yesus mencintai kita. Bukan hanya orang yang dipanggilnya seperti para murid perdana, para rasul yang didoakan, tetapi dia katakan kepada Bapanya bahwa bukan hanya mereka ini saja yang saya doakan, tetapi juga mereka-mereka yang percaya kepadaku karena lewat pewartaan dari mereka yang mewartakan, seperti kita-kita di zaman ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, Tuhan selalu menyertai kita. Mungkin terkadang kita merasa kecewa karena ada orang yang tidak mengikuti kita. Jangan cemas. Tuhan yang menggerakkan hati orang untuk percaya kepadanya lewat karya kita, pasti Tuhan dengan caranya menggerakkan hati mereka untuk bertobat. Karena itu pasrahlah selalu kepada Tuhan. Undanglah Tuhan untuk selalu bekerja bersama kita. Kalau kita selalu bekerja bersama Tuhan, pasti Tuhan dengan caranya akan menggerakkan hati banyak orang untuk bertobat. Kalau bukan hari ini mereka bertobat,
mungkin besok, mungkin lusa. Karena waktu kita bukanlah waktunya Tuhan. Waktu Tuhan bukanlah waktunya kita. Tuhan punya waktunya tersendiri untuk menobatkan orang yang sudah mulai mendengarkan Dia. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Dengan rendah hati dan tulus kami menghadap kepadamu, ya Allah Bapa kami. Terimalah kami dan semoga persembahan yang kami siapkan ini berkenan padamu. Ya Tuhan, bebaskanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan sucikanlah kami dari dosa-dosa kami. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Tuhan, kuduskanlah persembahan ini. Semoga sakramen yang akan kami terima sebagai anugerah-Mu menjadikan diri kami persembahan abadi bagi-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sesudah bangkit dari alam maut, Ia menampakkan diri kepada semua murid-Nya. Di depan mata mereka Ia diangkat ke surga untuk mencurahkan kepada kami daya kehidupan yang ilahi. Dari sebab itu, di seluruh muka bumi umat-Mu bersukaria, merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermadah memuliakan keagungan-Mu, sambil tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu,
Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, dan uskup kami Siprianus, serta para imam, para diakon, biarawan-biarawati, semua pelayan sabdamu, dan juga umat-umat kesayanganmu. Tuhan, berkatilah mereka-mereka yang kami doakan pagi ini. Mereka yang sakit ya Tuhan, jamahlah mereka. Berilah mereka kekuatan, hiburan, kalau boleh kesembuhan. Dan berkatilah anggota siraman rohani dan juga SSB yang senantiasa mendengar firman-Mu setiap hari, dan renungan-renungan yang indah dari para pemberi renungan. Semoga semuanya bermanfaat bagi mereka dan semakin mendekatkan diri dengan Dikau, dan semoga firman itu senantiasa membimbing mereka agar mereka betul menjadi murid-Mu yang setia. Ingatlah juga saudara-saudari kami, kaum beriman yang telah meninggal dunia, secara khusus keluarga Arnoldus Jansen, yang hari kematian mereka akan peringati hari ini, Pater Robert Conradi dari Jerman, Pater Farkey Paruvanani dari India, Bruder Sopronius dari Jerman, Pater Agustinus Becker dari Jerman, Bruder Matthias Boten dari Belanda, Pater German Rodriguez Lamas dari Meksiko, Bruder Walter Pratt dari Central Eropa, Pater Johan Gragen dari Central Eropa, Pater Bonaventura Kasugai Naokichi dari Jepang, saudari kami SSPS Suster Maria Norma dari Filipina, Suster Gabrielina dari Stil, Suster Lujan dari Argentina, Suster Nuncia dari Austria, Suster Renaldin dari Argentina, Suster Angilberga dari Brasil, Suster Maria Irma dari Jerman, Suster Veronica Teresa dari Eropa, Suster Paulinia Anna dari Jerman, dan juga Ibu Agustina, dan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santi Yosef suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus, Arnold Jansen, Yosef Rana Lemets,
Beata Helena dan Josefa, dan para martir SPD dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hatimu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita sama-sama mendoakan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai Kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan hidup abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Ya Tuhan Yesus Kristus, semoga tubuh dan darah-Mu yang akan kami sambut melindungi dan menyehatkan jiwa raga kami. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin.
Marilah berdoa. Tuhan, kami telah merayakan upacara ini. Semoga ajaran sabdamu menyemangati kami, dan kurnia perjamuanmu membarui hidup kami, agar kami layak menerima anugerah Roh Kudus. Tuhan, dengarkanlah doa-doa kami pada misa ini. Untuk mereka yang sakit, ya Tuhan, jamahlah mereka semua. Untuk mereka-mereka yang senantiasa mendengarkan firman-Mu lewat renungan harian dari siraman rohani, dari grup SSB dan juga grup-grup yang lain, semoga senantiasa menyegarkan iman kami semua dan semakin membuat kami teguh mengikuti Engkau. Dan semoga semuanya boleh hidup dekat dengan Engkau dan selalu kuat menjalankan tugas yang sudah Engkau percayakan kepada kami semua sesuai dengan profesi kami masing-masing. Dan terimalah mereka yang meninggal dunia, ya Tuhan, dalam kerajaan-Mu, dan boleh biarkan mereka boleh hidup bersama para kudus dalam kerajaan-Mu. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada misa ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini misa kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari pergi kita semua diutus. Amin.